Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga masih tetap semangat ya untuk berjuang sebagai pejuang CPNS ya. Nah, hari ini kita coba belajar kembali ya, kita bahas latihan soal untuk TIU Analytical Reasoning ya. Bersama saya Abdurrahman Lubis di Arkademi. Nomor 16. Pada saat ujian, ibu guru menentukan deretan tempat duduk Anto, Budi, Cici, Edi, Didi, dan Fandi sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sering seperti ini ya, soal-soal untuk analytical reasoning itu menentukan urutan. Bagaimana cara cepatnya? Kita langsung saja tepis dari option ya. Contoh misalkan di sini dibilang syaratnya Anto tidak bersebelahan dengan Budi dan Cici. Kita lihat yang A. Yang A di sini Budi dan Anto. Ya kan? Sini Budi dan Anto. Dia bersebelahan berarti ini salah. Ada lagi Budi Anto, ini tidak, ini Anto tidak. Ini Budi Cici. Ya, bersebelahan berarti salah. Ya, jawaban tinggal kemungkinannya 50% ya. Tinggal B sama C. Kita lihat. Didi bersebelahan dengan Cici. Ini Didi, Cici, masih betul. Anto dekat dengan Edi dan Edi dekat dengan Didi. Nah, Anto, Edi, Didi, ini masih betul ya, B ya. Yang C, Anto itu tidak dekat sama Edi. Ya, berarti ini salah. Udah jawabannya B. Gitu ya. Jadi tepis saja dari A, B, C, D mana yang mengikuti aturan-aturan yang dikasih di atas. Oke, nomor selanjutnya. Nomor 17. 6 orang siswa UPQRST akan menonton film bersama. Kursi yang tersisa diatur 2 baris, yang tiap barisnya terdiri dari 3 buah kursi. Ini ya, ada katanya 3 buah kursi ya dalam satu baris. Jadi kita buat 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Terus 4, 5, 6. 4, 5, 6. Aturan tempat duduk mereka sebagai berikut. Nah, ini langsung ya, kita coba. Kita coba optionnya, bisa atau tidak kan gitu ya. P tidak mau duduk di sebelah S. O ingin duduk di kursi nomor 2. O-nya langsung kita buat di sini. Ya kan? Q tidak boleh, nah ini kita baca, Q tidak boleh bersebelahan dengan O, R tidak mau duduk dengan depan atau belakang S. Pernyataan yang benar adalah, oke kita lihat yang A. Yang bisa ditulis hanya O ya, karena ini mutlak. Di sini katanya O-nya nomor 2. Yang lain belum bisa. Jadi kita lihat optionnya. Yang A, R di kursi nomor 3 dan S di kursi nomor 6. Kalau kita buat R di sini, S di sini, menyalahi aturan nggak? Menyalahi ya. Kenapa? Di sini katanya R tidak mau duduk di depan atau belakang S. Berarti yang A salah. Oke, paham ya? Saya hapus. Berikutnya, yang P, yang B ya. P di kursi nomor 4. P di kursi nomor 4, sini P katanya, dan S di kursi nomor 5. Boleh? Enggak ya, dia menyalahi aturan yang ini. P tidak mau duduk di sebelah S. Berarti yang B juga salah. Oke, paham ya? Berikutnya, S di kursi, saya hapus dulu. S di kursi nomor 1. Oke, dan Q di kursi nomor 6. Boleh? Masih boleh ya? Nggak ada yang berhubungan kan? Q sama S-nya di sini boleh? Oke, yang C masih boleh. Kita lihat, ada nggak kemungkinan yang lainnya? Ya, yang C belum bisa kita salahkan. Sekarang yang
D. Q di kursi nomor 3 dan R di kursi nomor 4. Q di kursi nomor 3, R-nya di nomor 4. Oke. Nah, kalau begini, boleh tidak seperti ini? Ada nggak yang menyalahi? Di sini Q katanya tidak boleh bersebelahan dengan O. Ya kan? Q sama O nggak boleh. Berarti ini salah. Ya. Yang E. Q di kursi nomor 1 kita buat. Q di kursi nomor 1 dan S di kursi nomor 4. Boleh? Nggak boleh lagi ya. Karena dia tidak mau di depan atau di belakang. Oke. Dari semuanya ini, yang hanya kemungkinan benar itu hanya di C. Langsung aja, berarti jawabannya adalah C. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Lanjut kita nomor 18. 18. Ali, Desi, dan Tika menaiki bus yang berhenti di 6 tempat yang berbeda, yaitu U, V, W, X, Y, Z. Masing-masing orang turun di tempat yang berbeda dan tidak naik bus di itu kembali. Informasi lainnya yang berkaitan dengan aktivitas ini adalah sebagai berikut. Ini ada informasinya nih. Oke, kita coba. Ini kita pakai option. Ya. Satu di antara mereka turun di U. Apabila ada yang turun di W, oke, nanti kita baca lagi ya. Kita baca dari soalnya biar cepat. Apabila Ali turun di V dan Desi turun di U, maka Tika mungkin akan turun di mana? Katanya gitu ya. Tika udah nggak mungkin di V lagi. Kenapa? Karena si Ali di V, berarti ini salah. Si Desi di U, berarti si Tika udah nggak mungkin di U, berarti salah. Cocok? Paham ya? Oke. Tika di sini ada yang sudah kita baca nih. Satu di antaranya mereka turun di U. Apabila ada yang turun di W, maka tidak ada yang di X. Kalau ada yang di V, maka tidak ada yang di X ya. Ini Y. Oke. Nah, di sini katanya Tika tidak turun di V ataupun di Z. Berarti Z juga salah. Oke? Nah, kemungkinannya tinggal di W sama X. Nah, kita lihat yang hubungan W sama X. Di sini katanya, apabila ada yang turun di W, maka tidak ada yang turun di Y. Kata gitu ya. Nggak ada hubungan ya. Yang berikutnya. Apabila ada yang turun di V, ada ya yang turun di V ya, Ali. Maka tidak ada yang turun di X. Maka nggak ada yang X. Berarti X salah. Jawabannya double. Oke. Paham ya Bapak Ibu? Lanjut nomor berikutnya. 19. Dalam suatu kelas, ada sejumlah anak yang menyukai olahraga voli, basket, atletik, dan renang. Liana menyukai olahraga voli saja, Denny. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada soal yang seperti ini, dia terdiri dari dua variabel. Kita bilang ya, ada yang dia tentang olahraga sama manusia. Nah, ini kita buat dalam bentuk tabel karena ini mau dihubungkan, ya. Jadi misalkan di sini apa aja, ada voli, basket, atletik, renang. Udah ya, 4. Jadi dia ada dua nih, ada variabel olahraga sama orangnya kan gitu ya. Ini si Liana, siapa lagi? Liana, Denny, Peno, Sonia. Satu lagi Gilbert ya. Gilbert. Berarti ada 5 orang. Nah, ini kita tinggal checklist. Kita lihat. Kita baca. Liana menyukai olahraga voli saja. Liana voli saja. Berarti ini kita checklist. Oke. Kita lihat warna beda ya. Voli saja. Berarti ini tidak. Oke. Denny menyukai olahraga basket dan voli. Denny
basket sama voli, berarti ini tidak. Peno menyukai semua olahraga kecuali voli. Peno, voli tidak, berarti semua juga, ya kan? Sonia menyukai olahraga tanpa bola. Olahraga tanpa bola, di sini voli ada bolanya, basket ada bolanya, berarti yang tanpa bola adalah atletik sama renang. Ini tidak. Sedangkan Gilbert menyukai olahraga dengan bola. Kebalikannya ya. Gilbert, berarti ini tidak. Oke. Apa yang ditanya? Mereka yang menyukai olahraga voli adalah, kita melihat nih tinggal voli. Berarti voli siapa aja? Liana, Denny, sama Gilbert. Denny, Gilbert, Liana. Berarti jawabannya A. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu ya, cepat ya, selesai ya. Selanjutnya, ya, nomor 20. A, B, C, D, dan E adalah 5 orang diplomat. A hanya dapat berbicara bahasa Inggris dan Jerman. B bisa berbicara bahasa Prancis, Jepang, dan Cina. C, bahasa Jerman. D, Inggris, Jepang, Cina. E, Prancis, sama Jerman ya. Kata gitu ya. Terus katanya, yang ditanyanya, jika diplomat mengadakan sebuah rapat pertemuan yang memerlukan penerjemah adalah, jadi tujuannya itu berarti kita mencari kira-kira mereka pakai bahasa apa ya gitu. Dari A, B, C sampai E ini siapa yang sama bahasanya yang paling banyak. Nah gitu ya pemikirannya ya. Nah kalau begini kita bisa buat menggunakan tabel seperti yang tadi saya bilang ya. Kalau dia antara dua variabel, di sini kan variabelnya diplomat, satu lagi bahasa. Nah, ini bisa kita buat tabel. Contoh misalkan kita buat nih. Berarti ada bahasa apa aja? Bahasa Inggris. Ini ya. Ada bahasa Jepang, Jerman, Cina, apalagi ya? Prancis. Ini kan? Oke, lanjut. Diplomatnya siapa aja? Kan gitu ya. Ada A, B, C, D, E. Ini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut, kita lihat, kita checklist bahasanya. A katanya hanya berbicara bahasa Inggris dan Jerman. A itu Inggris, Jerman. Kalau B, Prancis, Jepang, Cina. B, Perancis, Jepang, Cina. Oke. C, hanya dapat berbicara bahasa Jerman. Kalau C hanya Jerman. D, Inggris, Jepang, Cina. D, Inggris, Jepang, Cina. Oke, apalagi? E ya. E hanya Prancis dan Jerman. Nah, kalau kita lihat dari totalnya, Inggris tuh hanya 2 orang, Jepang 2 orang, Jerman 3 orang, Cina 2 orang, Prancis 2 orang. Berarti yang cocok itu mereka menggunakan bahasa Jerman. Gitu ya. Oke, kalau mereka bahasa Jerman, berarti yang perlu diplomat siapa? Si B sama si D. Ya. Berarti jawabannya bola. Oke, itu Bapak Ibu ya. Bisa dipahami? Oke, cukup untuk sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghantarkan Bapak Ibu untuk sukses mendapatkan gelar CPNS-nya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung, belajar lebih lagi dengan saya, bisa hubungi saya lewat WA atau melalui DM Instagram, dan kita sama-sama belajar di Arkademi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.